Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah untuk bekal kelak ketika kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini adalah Tadabbur Al-Qur'an, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu spirit bulan Muharram. Untuk mengawali kajian ini kita akan membuka Al-Quran surat At-Taubah, surat 9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul Hadim. Jamaah sekalian dirahmati Allah, surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-36 tadi, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12. Dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Nah, yang dimaksud 4 bulan haram ini bukan haram sebaliknya halal gitu ya. Haram di sini tuh bulan yang dimuliakan. Ya, seperti ada istilah Masjidil Haram, itu bukan masjid haram gitu ya, tapi masjid yang dimuliakan. Atau kalau mau diartikan haram dengan makna harfiahnya, tekstualnya, bisa aja dimaknai bulan haram, tapi yang dimaksud bulan haram adalah diharamkan bulan itu untuk berperang. Karena memang dalam ajaran Quran, sejarah-sejarah perang pada masa Rasulullah itu tidak dilakukan di 4 bulan itu, Pak. Ya. Apa 4 bulan itu? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Itu setelah Syawal kemarin, Pak. Kemudian yang kedua
adalah Dzulhijjah, bulan haji ya. Lalu kemudian yang ketiga bulan Muharram. Jadi 3 bulan berurutan nih. Ya, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa disebut Dzulqa'dah? Ini dikaitkan Dzulqa'dah. Kata qaidah dalam bahasa Arab itu adalah waktu santai, waktu duduk-duduk. Karena biasanya orang Arab kalau mau pergi haji, Pak, persiapannya itu dari bulan Dzulqa'dah. Jadi dia yang biasanya dagangannya all out istilahnya, maka begitu masuk di Dzulqa'dah dia sudah mulai mengurangi ya perdagangannya. Sudah mulai santai untuk menyiapkan pelaksanaan ibadah haji. Nah, kemudian masuk di Dzulhijjah. Nah, itu dari kata haji sebetulnya, Dzulhijjah. Karena di dalam bulan itu ada kewajiban umat Islam melaksanakan ibadah haji. Kata haji itu diambil dari akar bahasa Arab hajja yahujju hajjatan. Orang yang berhaji itu sesungguhnya orang yang berhajat dengan Allah. Jadi orang itu pergi haji sebetulnya ya, haji itu bukan kebutuhannya Allah. Kan ada istilah pergi haji kan memenuhi panggilan Allah. Jadi seolah-olah yang diuntungkan itu Allah, kan Allah manggil maka hambanya datang, lalu Allah itu untung. Enggak, karena sesungguhnya bukan Allah yang butuh dengan hambanya, tapi hamba itulah yang butuh dengan Allah. Maka makna haji itu orang yang banyak keperluan dengan Allah, ya, banyak hajat kepada Allah. Kemudian setelah bulan Dzulhijjah masuklah bulan yang mulia lagi adalah bulan Muharram. Ya, itu diambil dari kata haram juga tadi ya, Muharram, bulan yang diharamkan untuk berperang. Nah, baru setelah Muharram agak terpisah tuh. Yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, kalau bulan Rajab secara historis ya ada peristiwa yang cukup besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita lihat di surat At-Taubah 36, maka sesungguhnya nama-nama bulan itu sudah Allah buat, Pak. Saat Allah menciptakan langit dan bumi. Gitu ya. Nah, cuma belum ditetapkan kapan sih awal bulan Islam itu. Maka ditetapkanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, menetapkan tahun Islam atau tahun Hijriyah itu di 1 Muharram. Apakah Muharram itu hijrahnya Rasulullah? Enggak ada hubungannya, Pak. Walaupun namanya tahun baru Hijriyah itu bukan berarti Muharram itu adalah hijrahnya Nabi. Kalau hijrahnya Rasulullah itu enggak di bulan Muharram, hijrah Nabi itu di bulan Safar, di akhir bulan Safar. Ini 1 bulan setelah Muharram ini. Baru hijrah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 27, Pak. 27 Safar. Lalu sampai Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan Maulid itu. Itulah waktu hijrahnya Nabi. Loh, kenapa kok hijrah panjang? Nah, kan dulu belum ada kendaraan bus ya. Kalau sekarang Mekah Madinah pakai bus berapa, Pak? Enggak sampai 3 jam, 2 jam setengah. Ya. Kemudian dulu belum ada bis antar kota. Dan Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan dalam keadaan aman, Pak. Rasul masih dikejar-kejar sama orang kafir mau dibunuh. Kan Rasulullah keluar dari rumah itu waktu malam. Rumahnya dikepung sama orang kafir Quraisy. Itu inisiatornya adalah pamannya Nabi sendiri, Abu Jandal itu. Ya, tahu Abu Jandal? Nah, ya, Abu Jahal maksudnya. Abu Jahal, Abu Lahab, kan paman-paman Nabi memang banyak yang non muslim. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib gitu. Itu di Mekah. Kalau di sini enggak tahu ada Abu siapa gitu kan. Itu. Wah, hati-hati loh, jangan sampai kena undang-undang nanti ya. Nanti repot, nanti di backlist nanti kan kajiannya. Jadi artinya apa? Saat itu Nabi tidak dalam keadaan baik-baik saja, Pak. Rumahnya dikepung, Pak. Pada malam itu Rasulullah hanya berdua dengan mantunya, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hanya berdua. Lalu kemudian Rasulullah keluar dari rumah, semua orang-orang kafir yang sudah mengepung rumah Rasulullah, Pak, itu tak melihat Rasul keluar dari rumahnya itu. Itulah salah satu mukjizatnya Rasulullah, Pak. Ya, jadi mata-matanya orang kafir itu tidak memandang Rasulullah keluar dari rumah.
Lalu selimut Rasulullah yang malam itu Rasul gunakan untuk tidur diselimutkan ke Sayyidina Ali. Nah, begitu orang-orang kafir itu masuk ke dalam rumah, dia melihat, ini ada orang lagi tidur nih, pasti Nabi nih. Udah nyaman lah, pasti target kita kena ini gitu ya. Begitu dibuka, ternyata Sayyidina Ali. Dan memang bukan target untuk membunuh Sayyidina Ali. Dan mereka kecolongan. Lalu akhirnya Rasulullah ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari rumah Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah itu melanjutkan perjalanan sampai akhirnya ke Madinah. Tapi sebelum sampai Madinah, Rasulullah sempat menginap di sebuah goa namanya Goa Sur itu. Ada yang mengatakan 2 hari 3 malam, ada yang mengatakan 3 malam 3 hari. Ya. Dan akhirnya dari Goa Sur itu Rasulullah dipandu ya oleh seseorang yang namanya Abdullah. Ya, ini bukan Abdullah nama bapaknya Nabi. Dia tahu jalan-jalan tikus, Pak. Karena kan lagi dikejar-kejar sama orang kafir kan. Rasulullah tidak melewati jalan-jalan yang biasa, Pak. Dan akhirnya sampai ke Madinah, Rasulullah ada di kota Quba. Dan disitulah Rasulullah membuat masjid. Pertama kali adalah masjid Quba itu. Nah, itu sejarah hijrah Rasulullah. Jadi jangan dihubungkan bulan Muharram ini adalah bulan hijrahnya Nabi, enggak. Ini perlu diluruskan, Pak. Ya. Nah, bulan Muharram itu persiapan hijrah ya, tapi bukan hijrahnya Nabi di bulan Muharram. Gitu ya. Nah, lalu keutamaan bulan Muharram itu bukan karena hijrahnya Nabi, karena ada historis, ada sejarah-sejarah yang banyak terjadi di bulan Muharram itu. Nah, itu yang menjadikan Muharram itu jadi Jadi bulan yang cukup dikenal, bukan hanya umat Islam sekarang, umat-umat sebelum Rasul pun sudah mengenal, Pak. Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan karena di sana banyak peristiwa-peristiwa, banyak sejarah-sejarah yang terjadi. Maka sejarah itu kalau kita buka dalam Quran itu sepertiganya Quran, Pak. Jadi kalau Al-Quran itu ada berapa? 6.600 sekian ayat, 114 surat, sepertiganya berapa berarti itu? Sepertiganya lebih dari 2.000 ayat. Itu menjelaskan tentang sejarah. Ada sejarah orang soleh, ada sejarah orang salah. Kenapa Allah merekam sejarah? Itu untuk menjadi pelajaran buat kita yang masih hidup. Kalau ada sejarah orang yang salah, seperti kayak Fir'aun, Qarun, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Oh, kenapa ya Fir'aun kok hancur ya? Oh, karena apa? Diktator. Karena dia dolim. Nah, ini menjadi pelajaran buat para pemimpin. Jangan seperti kayak Fir'aun. Karena Fir'aun akhirnya meninggalnya pun dalam keadaan yang sangat tidak baik, dan akhirnya Fir'aun itu dihinakan oleh Allah. Nah, itu pelajaran buat para pemimpin supaya dia tidak dolim dengan rakyatnya, tidak diktator, tidak otoriter. Lalu ada kisah Qarun. Qarun juga kan direkam dalam Quran kan? Itu karena apa? Kesombongan. Nah, berarti kita mengambil pelajaran, kalau gitu saya nggak boleh sombong, karena ketika manusia itu sombong pasti akan dihancurkan oleh Allah, Pak. Jadi lihat kisah Fir'aun dan Qarun itu direkam dalam Al-Quran. Yang satu karena dolim, yang kedua adalah karena kesombongan. Ketika di dunia ini ada orang yang dolim, Pak, nggak akan dibiarkan oleh Allah. Mungkin waktu proses dia melakukan kedoliman, tenang-tenang saja. Tapi la sinatu walanam, Allah boten sare, Allah tidak tidur. Nanti pada suatu saat tangan Allah yang akan memberikan pelajaran. Enggak dulu, enggak sekarang, Pak. Ketika ada orang yang sudah dolim pasti akan hancur hidupnya. Ya, maka sampai dikatakan iyakum wadzulma fa inna dzulma dzulmatun fid dunya wa dzulmatun fil qabri wa dzulmatun fil akhirah. Jangan kita berbuat dolim, jangan kita menyakiti orang. Karena perbuatan dolim itu menggelapkan kita dalam kehidupan dunia, kehidupan alam kubur dan kehidupan alam akhir. Jangan kita menyakiti manusia, Pak. Nyakiti binatang saja kata Nabi, nggak bisa masuk surga. Kan ada kan seorang wanita ahli ibadah kata Nabi, nanti di akhirat nggak bisa masuk surga. Lalu sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Dulu wanita ini waktu hidupnya pernah mendolimi kucing yang ada di rumahnya. Nyakiti binatang aja nggak bisa masuk surga. Lalu bagaimana kalau kita berbuat dolim kepada manusia, Pak? Ini ada dalam kisah Fir'aun itu. Dan pada bulan Muharram itu, Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Bulan Muharram ini. Dan Nabi Musa diselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Sehingga ada peristiwa apa? Pembelahan
pembelahan laut itu. Itu di bulan Muharram, Pak. Kemudian yang kedua, bulan Muharram itu disebut bulan yang mulia karena di dalam bulan Muharram itu ada yang namanya Bai'atul Aqobah. Jadi sebelum Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sahabat-sahabat di Mekah itu sudah duluan hijrah, Pak. Sudah duluan hijrah ke Madinah. Ya, sehingga orang-orang Madinah itu sudah mengetahui tentang akhlak Rasulullah, tentang sifat Nabi dari sahabat-sahabat Muhajirin yang pada saat itu lebih dulu hijrah ke Madinah. Maka pada saat itu orang Muhajirin sama orang Ansor sebelum Rasulullah sampai Madinah, Pak, membuat perjanjian namanya Bai'atul Aqobah. Apa isi Bai'atul Aqobah? Kalau dulu disebut Piagam Madinah, di antaranya adalah semua orang-orang di Madinah wajib menjaga keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu juga terjadi di bulan Muharram, gitu ya. Sejarah-sejarah terjadi di bulan Muharram dari sejak Nabi Adam, ya, diterimanya taubat Nabi Adam, Pak, itu di bulan Muharram. Ya, emang Nabi Adam punya dosa apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Dosa Nabi Adam adalah memakan buah khuldi. Ketika Nabi Adam dimasukkan ke surga dengan istrinya, lalu Allah berfirman, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Wahai Adam, kata Allah, masuklah kamu ke surga sama istrimu. Nikmati apapun yang ada di dalam surga, tapi tolong jangan deketi buah khuldi itu. Nah, ini dijadikan jebakan oleh setan. Kan yang dilarang itu mendekati buah khuldi, bukan makan buah khuldi. Itu cara setan, Pak, untuk menggoda manusia itu, ya. Tergodalah Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi, dan akhirnya ketika makan buah khuldi, sejak itulah akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan Allah menggunakan redaksi bahasa saat mengeluarkan Nabi Adam, bukan Adam keluar dari surga, bukan, tapi turunlah dari surga wahai Adam. Kata turun dari mana, Pak? Atas. Maka ulama-ulama ahli tafsir itu bersepakat bahwa surga, kehidupan akhirat itu ada di atas, bukan ada di bumi ini. Atasnya mana? Jangan tanya Pak Ustadz belum tahu itu, ya. Sabar aja, sabar, ya. Tapi kalau kita buka bocorannya di Quran, di surat Al-Ma'arij surat 70 ayat keempat, ta'rujul malaikatu warruhu fiha fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Sehari di akhirat nanti seperti 50.000 tahun di dunia. Ya, di sini ada yang ahli akuntansi, tolong dikalkulasi berapa menit tuh. Berapa menitnya, ya. Kalau sehari di akhirat seperti 50.000 tahun di dunia, berarti kita kalau dikasih umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, Pak, enggak ada menitnya akhirat, Pak. Jadi hari ini kita kerja mati-matian dari pagi pulang sore hanya untuk mencari kenikmatan menitan itu. Lah kalau untuk hidup semenit dikejar mati-matian, kenapa untuk surga yang abadi kok dikorbankan? Enggak cerdas kita. Maka kata Nabi, orang yang cerdas, dia enggak akan mengorbankan hidup jangka panjang untuk mengejar hidup jangka pendek. Orang yang cerdas, dia akan memilih hidup jangka panjang. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula walad darul akhirah khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhirat itu, ya. Lalu setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, maka Nabi Adam menyesali dosanya itu, Pak. Dosanya cuma satu, tapi ditangisi, disesali oleh Nabi Adam selama 200 tahun. Lah umur Nabi Adam berapa kok? Nangisnya 200 tahun. Dalam satu riwayat umur Nabi Adam itu 1000 tahun, Pak. Ya, di bawahnya Nabi Nuh 950 tahun. Saya doakan Bapak Ibu semoga umurnya 500 tahun semuanya. Nah, ada yang amin tadi kan? Nah, insya Allah. Nanti yang lain pada mati Bapak hidup sendirian nanti ya. Belum enggak ada siapa-siapa itu nanti. Ya. 1000 tahun Nabi Adam dikasih umur, 200 tahun Nabi Adam menyesali dosanya, Pak.
Coba, ini menjadi pelajaran bagi makanya Nabi Adam itu disebut mendapat gelar apa? Shahihut taubah. Nabi yang paling the best taubatnya. Dosa cuma sekali, nangisnya 200 tahun. Hari ini kita dosa setiap hari, enggak pernah kita nangis semalam, Pak. Pernah nangis, tapi bukan karena dosa. Ya. Apa, Pak? Ya, besok mikirin utang itu, baru nangis besok gimana besok. Ya. Nabi Adam satu kali berdosa, 200 tahun menangis. Dan tangisan itu direkam dalam Quran. Yang sering kita baca ketika habis sholat, Pak. Di Al-A'raf, surat ke-7, ayat 23. Wa qala rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu tangisan Nabi Adam, ya Allah, kami telah berbuat dolim terhadap diriku sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, kami akan merugi. Nah, jadi kata dolim itu jangan diartikan orang melakukan kekerasan, Pak. Kalau Nabi Adam melakukan kekerasan sama siapa? Dosa Nabi Adam itu enggak KDRT. Maka kalau ada orang dibilang, kamu dolim ya, jangan langsung, oh berarti dia melakukan kekerasan fisik. Nabi Adam enggak melakukan kekerasan fisik, tapi Nabi Adam menggunakan istilah dolim, karena setiap orang berdosa itu dia telah dolim terhadap dirinya sendiri. Ya, ini ketika ada orang ninggalin sholat, dia dolim, Pak. Dolim terhadap siapa? Dirinya sendiri. Karena ketika orang itu berbuat dosa, yang rugi itu bukan Allah, yang rugi diri kita. Dan hari ini kita berbuat baik, yang untung juga bukan Allah. Nih Bapak Ibu sekarang sholat, ngaji, yang untung bukan Allah, Pak. Yang untung diri kita. Karena kebaikan dan keburukan akan kembali kepada diri kita. Nah, Nabi Adam itu ketika berdosa, Nabi Adam menggunakan redaksi bahasa dalam meminta ampunnya itu dengan kalimat dolamna anfusana. Ya Allah, kami telah dolim terhadap diri kami sendiri. Ya. Dan akhirnya diterima taubat Nabi Adam itu di bulan Muharram. Ada yang mengatakan di 10 Muharram itu. Ya, maka bulan Muharram inilah bulan yang sangat baik untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Ya. Apalagi nanti tanggal 10 Muharram, Pak. Ini tanggal berapa, Ji? Tanggal berapa? Kayaknya hari Ahad ya. Hari Ahad tanggal 6 itu pas 10 Muharram. Itu dianjurkan untuk berpuasa kita, Pak. Ya, Rasulullah SAW sebelum wafat, Rasul sudah bernazar, kalau nanti tahun depan aku bisa memasuki di bulan Asyura, aku akan puasa lagi. Ternyata itu adalah bulan terakhir buat Rasul. Setelah itu Rasul diwafatkan oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa 10 Muharram memang itu anjuran untuk banyak-banyak untuk melakukan puasa. Nah, ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama kita, Pak, supaya tidak terkesan ya, Asyura ini kan di pemahaman kelompok Syiah ini menjadi hari yang sangat spesial. Nah, biar tidak sama dengan mereka, maka ulama-ulama Ahlus Sunnah kalau bisa ya jangan cuma 10 Muharram puasanya, tapi dibarengkan, boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Awalnya hari Minggu nih, nah, boleh diawali dengan Sabtu atau boleh diawali dibarengkan dengan Senin. Ya, itu dalam akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi penekanannya ke 10 Muharramnya itu. Dan enggak cuma di situ, Pak. 10 Muharram itu Allah menyelamatkan umat Nabi Nuh, termasuk Nabi Nuh dari banjir bandang. Ketika Allah itu turunkan banjir bandang, ya, ada yang mengatakan itu 7 hari 7 malam, Pak. Banjirnya enggak cuma datang dari atas, dari bumi pun menyumber air. Ya, Allah kalau sudah murka enggak main-main gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menenggelamkan umat Nabi Nuh, kecuali hanya 83 orang yang diselamatkan oleh Allah yang masuk dalam perahunya Nabi Nuh. Hatta anak istri Nabi Nuh pun tidak selamat, Pak, karena istri dan anak Nabi Nuh itu kafir kepada Allah. Jadi ada 2 istri, dua-duanya itu istri dari seorang nabi, Pak. Nabi Nuh sama Nabi Lot itu ingkar kepada Allah. Ya, ini direkam dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-10. Daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a
wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ada dua istri yang kafir kepada Allah, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu. Dan akhirnya istri itu disiksa oleh Allah, suaminya enggak bisa menolongnya. Ya, itu di surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Ya. Nah, lalu Nabi Nuh tahu banjir ini akan datang dengan begitu besar buat perahu, Pak. Dan ketika banjir sudah mulai datang, perahu Nabi Nuh itu diparkirkan di depan rumahnya. Dan ketika air sudah masuk ke rumah, Nabi Nuh pun enggak buru-buru langsung meninggalkan rumah itu, Pak. Karena Nabi Nuh masih berharap anak istri yang ada di dalam rumah itu mau mengikut perahunya. Ya, sampai Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana wala takum minadh dhalimin. Ya anakku, masuklah ke perahu ini, Nak. Kamu jangan jadi orang dolim. Ternyata kata anaknya, ya Bapak, kalau rumahku tenggelam, aku akan naik di atas gunung. Dan akhirnya apa, Pak? Anak dan istri Nabi Nuh pun ditenggelamkan dalam banjir. Dan Allah selamatkan 83 orang yang ada di dalam perahu itu. Itu terjadi di 10 Muharram juga. Ya. Kemudian Allah sembuhkan sakit Nabi Ayub. Ya, sakit Nabi Ayub, ada yang mengatakan itu 31 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, wallahu a'lam. Itu disembuhkan oleh Allah juga di 10 Muharram. Dan ini direkam dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya surat 21 ayat 82-83. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini doa Nabi Ayub. Ya Allah, Engkau timpakan penyakit kepadaku, Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan 10 Muharram itu diangkat penyakitnya oleh Allah. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari penjara. Itu pun juga di bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ya, logikanya kalau orang masuk di perut ikan gimana? Mati, Pak. Tapi Allah membuktikan kemahabesarannya bahwa hidup mati itu milik Allah. Dan Nabi Yunus itu di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus berzikir kepada Allah. Itu direkam dalam Quran zikirnya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, ini menjadi wirid kalau kita lagi menghadapi persoalan yang amat berat, Pak. Baca ayat ini. Robba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu di surat Yunusnya itu. Ya. Nah, kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim dibakar di tengah api yang membara oleh siapa? Raja Namrud itu, diselamatkannya juga sama di bulan Muharram, di 10 Muharram itu. Ya. Maka inilah bulan yang sangat mulia, Pak. Ya, sampai tadi dikatakan dalam Quran apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kita berbuat dolim di dosa ini. Ya. Kalau bulan-bulan itu dimuliakan oleh Allah, Pak, kebaikan dilipat gandakan, tapi dosa pun dilipat gandakan. Berbeda di bulan Ramadan. Kalau di 4 bulan ini dosa dilipat gandakan, kebaikan juga dilipat gandakan. Maka kalau berbuat dosa, janjian dulu, Pak, setelah selesai bulan Muharram gitu. Ya jangan ya. Ntar jangan sampai kalkulasinya begitu gitu. Ya. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Yang kalau secara logika, Pak, Nabi Yunus ya, yang di dalam dalam perut ikan itu harusnya mati. Allah selamatkan. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud di panas yang sangat luar biasa. Ada salah satu riwayat yang menjelaskan Nabi Ibrahim itu ketika dibakar di kobaran api, Pak, itu dengan ketapel besar. Karena api itu menggunung. Namrud itu marah besar ketika berhalanya itu dihancurkan oleh Ibrahim, lalu dia suruh semua rakyatnya itu membawa masing-masing satu kayu bakar. Coba bisa bayangkan, Pak, kalau 1 juta orang bawa kayu bakar, sebanyak apa kayu bakar itu? Seperti gunung kan, Pak. Ketika dinyalakan api, maka Ibrahim itu dilempar pakai ketapel besar itu. Sampai api itu habis, Ibrahim dalam keadaan kedinginan, boro-boro mati, keluar dalam keadaan kedinginan. Cukup Allah katakan pada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Maka langsung Ibrahim pun dalam kedinginan, Pak. Ya, tapi tolong jangan ikut-ikutan.
Ntar habis ini langsung nyalain kompor. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Insya Allah mateng tangannya itu ya. Beda kelas Pak, beda kelas ya. Kalau Ibrahim meyakini bahwa hidup mati itu milik Allah dan itu bukan hanya sekedar pemahamannya Ibrahim, tapi itu sebuah keyakinan yang sudah masuk ke relung hati Ibrahim paling dalam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, itu yang diyakini Ibrahim. Ya, walaupun Namrud menghendaki aku supaya mati, aku supaya terbakar, api itu makhluk. Yang membuat api itu panas adalah Allah, sang pencipta api, sang pencipta makhluk. Kalau Allah tidak menyuruh api itu panas, nggak akan panas. Itu keyakinan Ibrahim seperti itu. Ya, dan akhirnya Allah selamatkan pada 10 Muharram itu. Terus di 10 Muharram lagi Allah Nabi siapa itu yang Musa diselamatkan dari kejarannya Raja Firaun. Ya, itu juga di 10 Muharram. Ya, maka tolong dicatat Pak ya, bulan Muharram pas tanggal 10-nya. Berarti hari apa itu? Hari Ahad. Nah, niatkan puasa 2 hari, Ahad dan Senin saja. Ya, enggak usah Sabtu. Ya, sebaiknya Ahad dan Senin. Nah, niatnya apa? Ya niatnya nawaitu sauma asyura sunnatalillahi ta'ala. Ya. Harapannya apa Pak Ustadz? Niatnya untuk apa? Ya niatnya ibadah karena Allah. Tapi kalau kita kepingin punya keinginan dalam doa kita saat berpuasa, ya Allah, Engkau selamatkan para nabi dari penyakit, Engkau selamatkan para nabi dari musibah, Engkau selamatkan para nabi dari berbagai macam cobaan, ujian, maka lakukan itu kepadaku ya Allah. Selamatkan aku dari penyakit, selamatkan aku dari ujian-ujian yang aku enggak kuat untuk memikulnya. Enggak masalah Pak. Tapi jangan diniatkan, oh aku nanti puasa Muharram deh, biar nanti, jangan. Nah, nanti niatnya bukan karena Allah itu. Ya, niatnya ibadah saja sudah. Bapak puasa Muharram untuk apa? Ya karena Allah. Adapun Bapak punya keinginan, panjatkan dalam berdoa itu. Panjatkan dalam doa. Jadi jangan kita itu berpuasa tapi tujuannya untuk sesuatu itu. Ya. Jangan untuk sesuatu itu. Jadi kalau yang namanya ada pahala, ada surga, itu jangan jadi tujuan kita beribadah. Pahala, surga itu kita jadikan penyemangat dalam ibadah, tujuannya ya karena Allah. Karena kalau tujuannya kita hanya mengejar pahala, biasanya ibadah itu enggak akan bertahan lama Pak. Biasanya akan tergantung hitungan pahala. Kalau hitungan pahala besar, semangat kita. Tapi pahala kecil kita malas. Itu kalau kita ibadah karena pahala. Maka pahala jangan jadi tujuan ibadah. Pahala itu jadikan penyemangat saja. Kalau di dunia kerja itu ada namanya insentif. Itu yang paling pas Pak. Kok rajin kerja, kok ngelembur, ada bonus, ada insentif, gitu aja sudah. Ya. Nah, ibadah pun harusnya surga, pahala, jangan jadi tujuan. Kalau kita ibadah mencari pahala, ibadah itu enggak akan istiqomah. Pasti akan hitung-hitungan. Dan kalau ibadah hitung-hitungan, biasanya ibadah itu akan transaksional. Akhirnya mentalnya kayak pedagang. Giliran untung besar, dia semangat berdagang. Untung kecil, dia males. Nah, ibadah enggak boleh transaksional seperti itu, Pak. Ya. Jadi pahala, surga, jadikan penyemangat. Tapi ibadah kita tujuannya adalah karena mencari ridho Allah. Nanti yang masuk surga itu Pak, ya dapat ridho Allah. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga karena amalmu, karena ibadahmu? Kata Nabi, lah, ma dakhaltul jannah illa birahmatillah. Aku masuk surga nanti bukan karena amalku, aku masuk surga karena rahmat dan ridho Allah. Ya, maka ridho Allah lebih penting Pak daripada sekedar mengejar pahala. Ya, jangankan kita masuk surga dengan ridho Allah. Andai ini Pak nih, ada orang masuk neraka tapi diridhoi Allah, itu pun enggak akan terasa panas dia. Ya, loh kok bisa begitu Pak Ustadz? Ya bisa. Ya, yang menjaga surga namanya malaikat siapa? Nah, yang bisa saya kasih hadiah apa ini? Ya. Oh,
Namanya malaikat menjaga surga. Malaikat ya, Ridwan. Itu malaikat Ridwan itu Pak, dari diciptakan sampai nanti kiamat itu dia selalu tersenyum Pak. Maka kalau ada orang senyum terus berarti malaikat Malik yang menjaga neraka. Itu dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, malaikat Malik itu enggak pernah kelihatan tersenyum sama sekali. Dia hanya pernah senyum sekali ketika ketemu dengan Rasulullah SAW. Selain itu enggak pernah tersenyum lagi. Makanya kalau hari ini ada orang kok susah senyum, berarti kok stres. Malaikat Malik itu berarti, ya. Ya. Ya saya susah senyum Pak Ustadz, kenapa? Tanggal tua, itu beda itu. Ada orang susah senyum, kadang tanggal tua, kadang sakit gigi Pak. Nah, saya punya tetangga susah senyum Pak Ustadz, berapa lama? 10 tahun, nah enggak mungkin 10 tahun sakit gigi. Itu karakter itu Pak. Ya, saya mau tanya, malaikat Malik itu disuruh jaga Allah di dalam neraka Pak. Logikanya di neraka panas enggak? Apa kata Rasulullah? Tajidu royhal nar, apa namanya nih, panasnya api neraka itu sudah dirasakan dalam jarak 70 tahun. Lah malaikat di mana? Nih ada satpam jagain gedung, nggak mungkin di luar kan Pak? Dia di dalam gedung kan? Berarti malaikat Malik menjaga di mana tuh? Di dalam neraka. Pertanyaannya, kenapa malaikat Malik nggak terasa panas? Karena dapat ridho Allah. Ya, karena dapat ridho Allah. Enggak pernah kan kita dengar satu keterangan malaikat Malik minta pensiun dini, enggak pernah kan itu. Ya Allah, enakan Ridwan ya Allah itu. Dia jagain surga adem dia itu. Ini saya jagain neraka panas ya Allah, enggak ada cerita begitu Pak. Kenapa? Karena malaikat Malik pun di neraka itu dapat ridhonya Allah. Maka di Quran disebutkan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah dapat ridho Allah baru wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya masuklah ke dalam kelompok hambaku. Engkau diridhoi dan Allah ridho. Setelah sudah diridhoi sama Allah, masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Berarti masuk surga enggak bisa langsung loncat Pak. Masuk surga itu prosesnya beramal kebaikan, lalu tujuannya dapat ridho Allah. Setelah dapat ridho Allah baru yang berikutnya adalah surga. Kita maunya motong kompas. Sholat, kenapa sholat? Biar masuk surga. Jadi kepengen masuk surga, kepengen tahu syaratnya masuk surga, tahu apa itu? Dia bilang bingung. Syaratnya masuk surga harus mati dulu. Mau masuk surga? Mau mati enggak? Enggak. Terus kapan masuk surganya? Kalau kita mati enggak mau Pak. Maka orang-orang yang sudah mengenal Allah itu al-arif billah atau orang yang makrifat, justru dia merindukan kematian. Dia bukan rindu matinya, tapi rindu terhadap surga itu. Hari ini kita kepengen masuk surga, tapi mati enggak mau, kan aneh itu. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini semoga menjadi bekal kita ya untuk memuliakan bulan Muharram. Dan jangan lupa hari Ahad tanggal 6 Juli itu persis di tanggal 10 Muharram Pak. Sampaikan kepada anak istri kita, kepada keluarga agar puasa di 10 Muharram. Ya. Barengkan dengan hari sebelum dan setelah. Jadi 2 hari. Ya, kalau ini sih tepatnya Ahad sama Senin aja. Jadi Senin kan termasuk apa? Ada puasa Seninnya juga gitu ya. Baik ya, saya kira itu sudah jam 1 lebih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Ayo. Ya, kalau dihubungkan dengan santunan anak yatim, ini tradisi masyarakat kita. Inti dari memuliakan Muharram adalah kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan itu diantaranya menyantuni anak yatim. Kebaikan itu ada puasa, kebaikan itu mengaji. Jadi tidak ada satu anjuran khusus, berarti kalau bulan Muharram ini kita nyantuni anak yatim. Tidak ada aturan secara khusus dan tidak ada hadis secara khusus bahwa satu-satunya amalan di bulan Muharram adalah menyantuni anak yatim. Enggak. Kan di Quran tadi dijelaskan apa?
berbanyaklah kita berbuat kebaikan, jangan berbuat dolim. Kebaikan itu kan banyak, jangankan kita menyentuh anak yatim, kita senyum sama saudara kita senyum ketika ketemu sama teman kita, itu pun kebaikan kok Pak. Ya, jadi artinya jangan sampai di bulan Ramadan itu diisi dengan perbuatan-perbuatan yang dosa. Ya, kalau diisi dengan santunan anak yatim gimana? Ya itu sangat bagus. Nyantuni anak yatim itu perintah Rasulullah. Lalu dilakukan di bulan yang baik, di waktu yang baik, ya pasti akan tambah baik. Gitu ya. Tapi nyantuni anak yatim. Ya, ini kadang-kadang ada suka yang sering nyantuni anak yatim sekalian maknya, itu yang susah itu. Yang sekalian maknya itu enggak ada itu. Ya itu. Ya, kan kadang-kadang santunan anak yatim sekalian maknya aja ya. Nah, jadi yang disantuni siapa? Ya, itu. Enggak ini bercandanya. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Itu Nabi ketika menyampaikan hadis tentang anak yatim, Pak. Nabi mengatakan, aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti dua jari yang nanti akan berdekatan di dalam surga. Nah, kalau memang ada rezeki, alangkah lebih baiknya selain berpuasa, sisihkan Pak rezeki kita untuk menyantuni anak yatim. Ya, karena Rasulullah yatim, Pak. Jadi Rasul merasakan kayak apa tuh susahnya jadi anak yatim. Ya. Pak Hadat yatim bukan? Oh, yatim juga Pak ini Pak. Jadi tolong jangan sampai dilupakan nanti Pak. Yatim tuh ya. Gitu. Kan yatim tuh enggak ada bapak, enggak ada ibu kan? Memang benar udah enggak ada bapak ibunya Pak. Jadi yatim Pak. Enggak usah jauh-jauh ya. Tolong yang ada di sini aja dulu. Gitu ya. Ya, silakan Pak. Ya itu tadi, 10 Pak, 10 Muharram. Asyura itu dalam bahasa Arab artinya 10. Ya, itu asyrotun sebetulnya, cuma disebut Asyura. Tanggal 10. Kalau bulan Julinya, ya, itu tanggal 6 Pak. Tanggal 6 Juli berarti hari Ahad ya. Enggak salah kan? Enggak salah, coba cek. Benar ya? Ya, jadi hari Ahad itu pas tanggal 10 Pak. Ya, nanti sampaikan ke istri, ke anak supaya kita berpuasa. Kalau di Dzulhijjah itu 1 sampai tanggal 10, tapi kalau di Muharram yang dianjurkan 10-nya. Nah, ulama-ulama Ahlus Sunnah karena di 10 di aliran yang lain gitu ya, itu dijadikan hari yang sakral gitu ya. Nah, supaya berbeda dengan yang itu, maka puasanya jangan hanya 10 saja, tapi dibarengkan dengan sebelum atau setelah. Ya. Ustadz mau nanya dong. Ustadz mau nanya Ustadz. Sudah cukup ya? Ustadz. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam pada tahun ini ya Allah. Jangan Kau jadikan tahun ini tahun terakhir dalam hidup kami ya Allah. Namun pertemukan kami dengan tahun-tahun Hijriah yang berikutnya lagi ya Allah. Dan jadikan tahun ini lebih baik, lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, sayangi kami ya Allah, mudahkanlah semua urusan-urusan kami ya Allah, baik urusan dalam kehidupan dunia ini ataupun urusan-urusan yang ada hubungannya dengan akhirat kami nanti. Kami yakin ya Allah, sesulit apapun hidup ini, pasti tidak akan ada yang sulit lagi kalau Engkau sudah memberikan kemudahan kepada kami. Seberat apapun masalah-masalah hidup ini, kami yakin tidak akan ada yang berat lagi kalau Engkau sudah meringankan kami ya Allah. Ya Allah, berikan keikhlasan, kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik. Kami sadar, kami ini bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan ya Allah. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami
dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.